Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di mata kuliah Dasar Manajemen. Sebelumnya, saya mohon izin kepada Bapak Insinyur Purana Indrawan selaku koordinator mata kuliah Dasar Manajemen. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita telah memasuki pertemuan ke-8 nih tentang manajemen sumber daya manusia. Nah, proses manajemen sumber daya manusia itu yang seperti apa sih dan tahapannya melalui tahapan apa saja. Baik, untuk proses manajemen sumber daya itu yang pertama kita melakukan proses perencanaan sumber daya. Lalu yang kedua ada rekrutmen. Lalu yang ketiga ada seleksi. Yang keempat ada orientasi atau sosialisasi. Yang kelima ada pelatihan dan pengembangan. Yang keenam ada penilaian prestasi kerja. Dan yang ketujuh ada promosi, transfer, demosi, dan PHK. Nah, nanti definisi dari promosi, transfer, demosi, dan PHK akan saya jelaskan ya teman-teman semuanya. Nah, yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia. Nah, pada perencanaan sumber daya manusia ini ada 4 aspek dasar perencanaan sumber daya manusia. Aspek yang pertama yaitu perencanaan untuk kebutuhan masa depan. Di sini berarti ketika untuk beberapa orang dengan keterampilan tertentu yang dibutuhkan organisasi. Selanjutnya, aspek yang kedua yaitu perencanaan keseimbangan masa depan nih. Artinya, kita membandingkan jumlah karyawan dengan jumlah karyawan yang ada. Dengan jumlah karyawan yang ada, nah jumlah karyawan yang ada ini tetap diharapkan tetap bekerja. Lalu aspek yang ketiga ada perencanaan untuk merekrut dan memberhentikan karyawan. Nah, pada perusahaan ini biasanya untuk memberhentikan dan merekrut itu perlu perencanaan. Aspek yang keempat ada perencanaan untuk mengembangkan karyawan. Jadi arti di sini ketika karyawan tersebut tidak bisa mencapai target perusahaan dan keterampilan yang dimilikinya belum mencukupi, maka perusahaan melakukan perencanaan untuk pengembangan karyawan sendiri. Selanjutnya yang kedua ada rekrutmen. Nah, pada rekrutmen juga memiliki 4 aspek dasar rekrutmen. Aspek yang pertama ada tujuan rekrutmen. Tujuan rekrutmen itu untuk apa sih? Nah, rekrutmen ini untuk menyediakan kelompok calon tenaga kerja yang cukup banyak agar dapat dipilih menjadi karyawan dengan kualifikasi yang diperlukan. Nah, yang kedua ada uraian pekerjaan atau job description. Job description ini berisi uraian pekerjaan meliputi nama jabatan, tugas, tanggung jawab, serta lokasi dalam banyak organisasi. Lalu yang ketiga ada spesifikasi pekerjaan atau unit specification atau job specification. Nah, pada job specification ini berisi tentang uraian tertulis tentang pendidikan, pengalaman dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya yang keempat ada sumber rekrutmen. Nah, pada sumber rekrutmen ini ada 2, ada dari luar dan ada dari dalam. Nah, pada pada dasarnya itu merekrut dari umum, seperti sekolah atau perguruan tinggi, atau yang sekarang bisa dari media sosial dan lain-lain sebagainya. Nah, lalu yang kedua dari dalam, merekrut atau mempromosikan tenaga kerja yang sudah ada. Jadi sebutkan mempromosikan itu tenaga kerja yang menaiki jabatan itu bisa juga, namun bisa juga dari tenaga kerja yang sudah ada. Selanjutnya ada yang ketiga, ada seleksi. Nah, seleksi merupakan proses saling menguntungkan antara organisasi memutuskan akan menawarkan atau tidak, dan calon memutuskan akan menerima tawaran dari perusahaan atau tidak. Nah, pada seleksi ini melewati langkah-langkah. Langkah-langkah seleksi meliputi yang pertama, melengkapi syarat administrasi, yang kedua, wawancara penyaringan awal, yang ketiga, tes kompetensi atau kemampuan, yang keempat ada penyelidikan latar belakang, yang kelima wawancara penyaringan secara mendalam, yang keenam ada pemeriksaan fisik, dan yang ketujuh menawarkan pekerjaan. Nah, yang keempat selanjutnya ada orientasi atau
sosialisasi didesain untuk membekali karyawan baru dengan informasi yang diperlukan agar dapat berfungsi secara efektif dalam organisasi. Nah, macam-macam informasi organisasi itu yang pertama, ada informasi umum mengenai kerja rutin. Lalu yang kedua, ada informasi tentang tinjauan sejarah organisasi, tujuan, lalu ada operasi, produk atau jasa, dan bagaimana pekerjaan memberikan kontribusi pada kebutuhan organisasi. Lalu, informasi yang ketiga ada presentasi terinci kebijakan organisasi, peraturan kerja, dan tunjangan karyawan. Nah, yang kelima ada pelatihan dan pengembangan. Program pelatihan diarahkan untuk memelihara dan memperbaiki prestasi kerja saat ini. Nah, pada prosedur-prosedur pelatihan meliputi ada 4 prosedur pelatihan. Yang pertama ada penilaian prestasi kerja. Pada prosedur pelatihan ini, hasil kerja tiap karyawan itu dibandingkan dengan standar kerja atau tujuan yang ditentukan baginya. Lalu, prosedur yang kedua ada analisis persyaratan pekerjaan, di mana karyawan yang tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang diperlukan menjadi calon program pelatihan. Jadi karyawan yang tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan itu bisa dijadikan calon program pelatihan. Selanjutnya yang ketiga ada analisis organisasi. Nah, pada analisis organisasi ini, keefektifan organisasi dan keberhasilan mencapai sasarannya dianalisis untuk menentukan perbedaan. Selanjutnya, yang keempat, ada survei karyawan. Nah, pada survei karyawan ini, manajer dan bukan manajer diminta menguraikan masalah dan tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Nah, pada program pelatihan ini dimaksudkan untuk mengembangkan keterampilan untuk pekerjaan masa depan. Nah, pada program pengembangan ini ada 2 metode di tempat kerja seperti bimbingan, rotasi pekerjaan, pelatihan posisi, dan aktivitas kerja yang direncanakan. Lalu metode dari luar tempat kerja itu seperti kegiatan-kegiatan yang tidak ada di perusahaan. Selanjutnya yang keenam ada penilaian prestasi kerja dan kompensasi. Nah, penilaian prestasi kerja pada penilaian prestasi kerja itu yang pertama ada penilaian prestasi kerja informal, di mana proses ini terus-menerus dalam menyampaikan informasi kepada bawahannya mengenai prestasi kerja mereka. Lalu selanjutnya ada penilaian sistematik formal. Nah, pada proses penilaian ini yang dibuat formal untuk memberi nilai prestasi kerja untuk mengetahui mereka yang pantas mendapatkan gaji atau promosi dan mengenal mereka yang memerlukan pelatihan lebih lanjut. Jadi, jika karyawan ini memiliki keterampilan yang cukup dan bisa mencapai target, maka mereka pantas untuk mendapatkan kenaikan gaji atau promosi. Namun sebaliknya, jika perusahaan mengenal mereka dengan karyawan yang masih kurang, memiliki kemampuan yang maka mereka akan memberikan pelatihan yang lebih lanjut, promosi, dan PHK. Nah, di sini saya diminta untuk teman-teman semua memperhatikan pengertian dari keempat nama-nama di sini, karena ini adalah suatu perbedaan yang sangat beda. Nah, kalau promosi itu kan perpindahan jabatan ke jabatan yang mempunyai status dan tanggung jawab yang lebih tinggi, seperti tadinya kepala divisi menjadi manajer, itu bisa jadi. Lalu yang kedua ada transfer atau mutasi, perpindahan fungsi, tanggung jawab, dan status ketenaga kerjaan pegawai dalam bidang pekerjaan dan struktur yang sama. Jadi, misalkan tadinya divisi pemasaran, jadi divisi produksi. Namun, itu kan sama-sama menjadi ketua divisi, namun dengan suatu tugas yang berbeda, tetapi tanggung jawab dan fungsinya itu sama. Gitu. Selanjutnya yang ketiga ada demosi. Demosi ini perpindahan jabatan ke jabatan yang lebih rendah statusnya dan tanggung jawabnya. Seperti yang tadinya ketua divisi apa menjadi anggota, itu bisa jadi juga. Lalu yang keempat ada pemutusan hubungan kerja.
Ini berarti lepasnya hubungan kerja secara resmi dari perusahaan tempat bekerja mereka atau diberhentikan lah seperti itu. Baik, nah mungkin materinya sampai sini saja saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan lanjut kepada sesi pembahasan soal. Sampai jumpa. Oke teman-teman, nah tadi setelah saya sampaikan materi pertemuan ke-8 tentang manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya kita akan melakukan soal. Baik, soal yang pertama, manakah yang termasuk ke dalam aspek perencanaan sumber daya manusia? A. Uraian pekerjaan. B. Spesifikasi pekerjaan. Yang C. Perencanaan untuk keseimbangan masa depan. Dan yang D. Melengkapi syarat administrasi. Nah, yang termasuk ke dalam aspek perencanaan sumber daya manusia. Teman-teman yang mana nih? Kunci jawabannya ya, saya hitung sampai 5, lalu saya akan munculkan jawabannya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, disimpan ya jawabannya. Jawabannya adalah yang C, perencanaan untuk keseimbangan masa depan. Nah, ada penjelasannya nih. 4 aspek dasar perencanaan sumber daya manusia. 1, perencanaan untuk kebutuhan masa depan. Yang kedua, perencanaan keseimbangan masa depan. Yang ketiga, perencanaan untuk merekrut dan memberhentikan karyawan. Dan yang keempat, perencanaan untuk mengembangkan karyawan. Jadi jawabannya adalah yang C, perencanaan untuk keseimbangan masa depan. Next, soal selanjutnya. Yang kedua, menyediakan kelompok calon tenaga kerja yang cukup banyak agar dapat dipilih menjadi karyawan dengan kualifikasi yang diperlukan merupakan tujuan dari A. Perencanaan SDM, B. Rekrutmen, C. Seleksi, D. Orientasi. Nah, tadi sudah saya jelaskan nih pengertian ini. Ingat-ingat lagi, kira-kira apa ya jawaban yang benar? Sudah dikunci jawabannya? Oke, saya anggap sudah ya. Saya hitung sampai 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah yang B. Nah, rekrutmen. Karena rekrutmen memiliki tujuan yaitu untuk menyediakan kelompok calon tenaga kerja yang cukup banyak agar dapat dipilih menjadi karyawan dengan kualifikasi yang diperlukan. Oke, next. Soal selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan demosi? A. Perpindahan jabatan ke jabatan yang mempunyai status dan tanggung jawab lebih tinggi. B. Perpindahan fungsi, tanggung jawab, dan status ketenaga kerjaan pegawai dengan bidang tugas, pekerjaan, dan struktur yang sama. C. Perpindahan jabatan ke jabatan yang lebih rendah dengan lebih rendah status dan tanggung jawabnya. Dan D. Lepasnya hubungan kerja sama resmi dari perusahaan tempat mereka bekerja. Kira-kira demosi yang mana ya? Teman-teman cek ya, teman-teman yang lain. Yuk, dikit jawabannya sampai hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jawabannya adalah yang C. Perpindahan jabatan ke jabatan yang berendah, status dan tanggung jawabnya itu merupakan pengertian dari demosi. Oke, selanjutnya yang keempat. Ada berapakah metode program pengembangan? A. 4, B. 2, C. 3, dan yang D ada 1. Oke, tadi sudah saya jelaskan nih tentang program pengembangan. Menurut teman-teman, yang mana nih? Oke, dikit saja jawabannya ya. Hitungan kelima, saya akan mengucapkan jawaban. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah B. Ada 2 metode pengembangan itu agar mudah diingat. Jadi 1 metode diingat saja, dan 2 metode
metode di luar tempat kerja. Oke nih, ada soal terakhir. Semoga benar semua jawabannya. Proses saling menguntungkan, organisasi memutuskan akan menawarkan atau tidak, dan calon memutuskan akan menerima tawaran atau tidak merupakan pengertian dari A. Penilaian prestasi kerja, B. Seleksi, C. Orientasi, D. Perencanaan sumber daya manusia. Kayaknya yang pasti bukan A deh. Kayaknya ya. Kira-kira menurut teman-teman apa nih? Sudah ditip jawabannya? Oke, seperti biasa saya hitung sampai 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jawabannya adalah yang D. Seleksi. Karena seleksi merupakan proses saling menentukan. Organisasi memutuskan akan menawarkan atau tidak, dan calon memutuskan akan menerima tawaran atau tidak. Baik teman-teman, nah materi sudah saya sampaikan dan latihan soal telah kami kerjakan bersama. Semoga bermanfaat dan see you. Sampai jumpa lagi.